Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu yakni Ibu Ida Faridatul Hasanah MPD serta kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Saya selaku moderator dan dari kelompok 4 akan menyampaikan materi presentasi kami yakni teori Makki dan Madani. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Laila Lutfi Hariroh. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian teori Makki dan Madani. Ada 4 teori dalam menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagi ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama ada teori geografis atau mulahadatu makan an-nuzul. Menurut teori ini, definisi Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah atau sesudahnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah atau sesudahnya. Yang kedua, ada teori subjektif atau mulahadatu mukhotabin. Jalaluddin Al-Suyuti mengutip dari Ubaid dalam kitab Fadhail dari Mahmun bin Mahron. Apa yang terdapat dalam Al-Quran berupa ya ayyuhan nas atau ya bain Adam, maka ia termasuk Makkiyah. Dan apa yang terdapat dalam Al-Quran berupa ya ayyuha alladzina amanu, maka ia termasuk Madaniyah. Yang ketiga, ada teori historis atau mulahadatu zaman an-nuzul. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turunnya di luar kota Makkah, semisal di Mina, Arafah atau Hudaybiyah dan lainnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di Badar, Uhud, Arafah, atau Makkah. Banyak sekali yang mendukung teori ini, mulai dari ulama klasik, modern, hingga ulama kontemporer saat ini. Yang terakhir ada teori konteks analisis, atau mulahadatu ma tadomanana. Makkiyah adalah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Laila Lutfi Hariroh yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Dewi Nur Korea. Padanya waktu dan tempat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang metode mengetahui Makki dan Madani. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama yakni metode Nakli Simai atau kutipan lisan. Metode Nakli Simai adalah ayat-ayat dan surat-surat yang kita kenal bahwa ia adalah Makkiyah atau Madaniyah dengan cara periwayatan dari salah satu sahabat yang hidup pada periode wahyu dan mereka menyaksikan turunnya ayat, atau dari salah satu tabi'in yang telah mendengar dari sahabat. Adapun metode yang kedua yakni metode qiyas ijtihadi. Metode qiyas ijtihadi adalah
melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah serta yang belum ada nasnya yang menjelaskan tempat turunnya. Dan jika ditemukan karakteristik surat-surat Madaniyah, maka menyebutnya Madaniyah. Hal ini melalui ijtihad dan qiyas. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dewi Nur Korea yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Eva Daniati. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri Makki dan Madani. Adapun ciri-ciri Makki dan Madani berdasarkan titik tekan analogis. Ciri-ciri Makkiyah berdasarkan titik tekan analogis, yaitu yang pertama, di dalamnya terdapat ayat sajadah. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata kala, dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas, dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina, kecuali dalam surat Hajj ayat 22, karena di penghujung surat itu terdapat ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina. Yang berikutnya yaitu ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Ayat-ayatnya berkisah tentang Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong seperti alif, lam, mim, dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah ayat 2 dan Al-Imran ayat 3. Ciri-ciri Madaniyah berdasarkan titik tekan analogis, yaitu mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut ayat 29. Mengandung uraian tentang pendebatan dengan ahli kitabin. Materi yang keempat yaitu perbedaan Makki dan Madani. Perbedaannya yang terletak pada konteks kalimat. Yang pertama, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah memakai konteks kalimat tegas dan lugas karena kebanyakan objek yang didakwahi menolak dan berpaling, maka hanya cocok mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Baca Al-Mudaththir, Al-Qamar. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan mempergunakan konteks kalimat yang lunak karena kebanyakan objek yang didakwahi menerima dan taat. Baca Al-Maidah. Yang kedua yaitu kebanyakan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang pendek dan argumentif karena kebanyakan objek yang didakwahi mengingkari, sehingga konteks ayat mengikuti kondisi yang berlaku. Baca surat At-Tur. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Baca surat Al-Baqarah. Perbedaan pada materi pembahasannya, yaitu yang pertama, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman kepada hari kebangkitan, sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah karena objek yang didakwahi sudah memiliki akidah dan tauhid yang benar, sehingga mereka membutuhkan perincian mengenai ibadah dan muamalah. Yang kedua, ayat-ayat Madaniyah menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan hukum munafik beserta segala permasalahannya, karena kondisi memang menuntut demikian. Hal itu timbul karena disyariatkannya jihad dan timbulnya kemunafikan. Berbeda halnya dengan surat Makkiyah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih
kepada Eva dan Yanti yang telah menyampaikan materi yang ketiga dan keempat. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.